Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman. Kita masuk ke e-learning kita, mata kuliah logistik, policy and regulation. Saya harapkan teman-teman dapat mengikutinya dengan baik agar kita memahami mengenai materi ini, yaitu materi atau chapter yang ke-10. Di chapter yang ke-10 ini kita akan bahas mengenai angkutan multimoda, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011. Mengenai angkutan multimoda, berbicara mengenai multimoda berarti dikatakan multi berarti lebih dari satu. Itu yang disebut dengan multimoda. Baik, deskripsinya di sini, angkutan multimoda atau multimodal transport adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat tentu ke tempat lain atau ke end customer. Ini contohnya kalau pengiriman barang, kalau ada ekspor dari Bandung tujuannya ke Eropa, contohnya ke Rotterdam, tentu dari Bandung ke Jakarta menggunakan multimoda, yaitu yang disebut dengan darat, menggunakan kontainer trailer. Habis itu nanti trailer tersebut akan masuk ke dalam kapal, menggunakan berarti kapal laut ya, tadi di darat, sekarang di laut. Terus nanti akan dikirim ke Rotterdam. Atau ada juga yang combine transport, bisa juga kalau ada pengiriman ke Rotterdam di combine transport, yaitu menggunakan laut, umpamanya dari Bandung tadi darat sampai ke Jakarta, ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok menggunakan laut. Nanti untuk mengejar waktu bisa dikirim sampai ke Dubai menggunakan 120 umpamanya menggunakan laut. Dari Dubai nanti ke Rotterdam atau ke Amsterdam bisa menggunakan udara atau air cargo, combined transport. Nah, dalam hal itu tentu transit time dari Jakarta atau dari Bandung sampai ke Rotterdam lebih cepat. Kalau umumnya menggunakan laut itu kira-kira 20 hari atau 22 hari, tapi kalau menggunakan combined transport itu bisa hanya 14 hari. Tentu kalau ada deadline yang harus dikejar, itu bisa digunakan, yaitu combined transport. Tapi tentu combined transport seperti itu akan menjadi lebih mahal. Tapi itu masih lebih murah dibandingkan dengan menggunakan umpamanya direct dari sini ke Amsterdam, menggunakan udara. Kalau menggunakan udara kan biasanya harganya itu per kilo. Namun kalau udah combined transport seperti itu, dari sini ke Dubai, itu 120, tentu menggunakan TIUS kontainer, nanti dari sana baru per kilo. Itu masih lebih murah. Oke, kita lanjutkan. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda dengan standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kualitas pelayanan yang mampu menjamin terwujudnya efektivitas dan efisiensi. Ada dua poin di sini, efektif dan efisien. Kalau dikombin dengan kata optimum. Berbicara mengenai waktu, berbicara mengenai biaya yang low cost atau cutting cost, efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan sebagai komponen penting dalam sistem logistik. Ya, jadi perlu pemerintah memberikan keamanannya, walaupun faktanya kadang-kadang kita harus menggunakan yang disebut dengan kawalan, bahasa Inggrisnya escort. Ke daerah-daerah tertentu kita harus menggunakan kawalan, kalau enggak banyak
di jalanan yang tidak baik atau yang mengganggu perjalanan. Ke Sumatera contohnya ada beberapa daerah gitu, banyak umpamanya organisasi LSM yang harus minta-minta jasa, minta uang, termasuk juga untuk unloading atau membongkar barang. Kadang-kadang dinominasi oleh LSM ya, bahwa itu tidak boleh dibongkar orang lain tapi mereka. Maksudnya agar mereka yang mendapatkan dana atau biaya unloading, padahal mungkin mereka bekerja tidak semaksimal atau sebaik yang sudah profesional, namun mereka menggunakan itu. Di sini sebenarnya peran pemerintah harus lebih nyata ya. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan tersebut, perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, standar, pedoman, dan kriteria yang memadai. Sebenarnya pemerintah sudah membuat regulasi-regulasi yang bagus ya, peraturannya ada, namun kadang-kadang implementasi di lapangan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian di pasal 2 ini disebutkan angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan. Iya, seperti apa, truk itu kan nggak boleh digunakan mengangkut manusia. Jadi yang tracking ya khususnya tracking yang di bawah oleh Dinas Perhubungan atau Organda ya. Jadi yang memang izinnya khusus seperti itu. Maksudnya kenapa nggak semua orang ya? Tentu dibutuhkan keahlian bagaimana mengangkut barang. Itu kan perlu keahlian, apalagi kalau ada barang-barang oversize, overhead, overlength, atau barang-barang berbahaya. Bagaimana cara mengangkutnya? Tentu harus ada skill. Bagaimana menghandle barang yang gampang meledak, bisa terbakar, atau bisa kena korosif, atau dia karatan, gampang berkarat. Ya. Kemudian yang kedua, angkutan multimoda, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tentu diselenggarakan usaha angkutan multimoda nasional. Ya, nasional ataupun asing. Walaupun kenyataannya di Indonesia jarang sebenarnya asing ya. Kenapa? Ya mereka tidak mau terlalu berinvestasi di tracking. Karena di Indonesia tahu sendiri kan, banyak kendala kemacetan, kendala di jalan, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, kegiatannya meliputi ya sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkan barang kepada penerima barang dari badan usaha, ya mulai dari shipper, mulai dari eksportir sampai kepada consignee atau end customer. Itu menjadi kegiatan dari perusahaan tracking. Mulai umpamanya staffing di Bandung, terus di delivery ke Jakarta, nanti dari Jakarta nanti masuk ke kapal sampai delivery seperti tadi saya bilang ke Rotterdam. Itu benar-benar itu pihak forwarder atau logistik yang mengerjakannya semua. Termasuk dalam hal ini pengurusan di kepabeanan atau custom clearance ya. Jadi custom clearance ketika ekspor dari sini membuat kartu di Pelabuhan Tanjung Priok, kartu untuk masuk pelabuhan. Tentu nanti membayar juga biaya-biaya yang ada di depo. Biaya lift on, biaya lift off, banyak ya administrasi. Kemudian juga ada biaya di destinasi, di tujuan, seperti tadi transport. Di Rotterdam, tentu di sana ada bea masuk, ada pajak. Banyak harus diurus di sana. Tentu ada ocean freight juga dari Jakarta atau disebut dengan biaya tambang. Oke, yang keempat, dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan, badan usaha multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi transport ya tadi ya, dari Bandung sampai Rotterdam, pokoknya pergudangan juga, warehousing ya, untuk incoming sama outgoing, konsolidasi muatan ya, barang yang dikonsol, di mana ada beberapa shipper atau beberapa customer di dalam satu kontainer.
Itu yang disebut dengan kargo konsolidasi. Tentu untuk satu tujuan ya, itu untuk menghemat daripada cuma 5 kubik kargonya dimasukkan satu kontainer tentu kosong. Jadi lebih bagus dikombine beberapa shipper sampai dia menjadi optimum maksimal dalam satu 20, contohnya bisa sampai dengan 29 kubik meter. Kemudian penyediaan ruang muatan dan atau kepabeanan ya tadi ke bea cukai ya untuk custom clearance untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan juga ke dalam negeri, baik ekspor, baik pun impor maupun domestik atau antar pulau, inter island ya dari Jakarta bisa sampai ke Pontianak, contohnya seperti itu juga perlu harus bisa ditangani dengan baik. Ada juga umpamanya kontainernya dari international container menggunakan kontainer internasional, umpamanya dari Rotterdam ke Jakarta menggunakan Mars Line container, tapi nanti sampai di Jakarta dirubah kontainernya, umpamanya mau dipindahkan mau ke Belawan Medan itu kan, itu yang disebut dengan cross docking di gudang, jadi kontainernya langsung diganti. Kenapa diganti? Karena kalau menggunakan kontainer internasional itu nanti biayanya tinggi, ada yang disebut dengan detention charge, ada yang disebut dengan demurrage charge, itu sangat mahal. Bisa per hari bisa 50 US dollar ya. Jadi lebih bagus diganti dengan kontainer yang domestik atau yang lokal. Oke, dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud ya ada di sini dokumennya. Paling sedikit memuat identifikasi barang. Apa sih barangnya gitu. Kalau garment apa barangnya, baju, apa PO-nya, ada stylenya, ada mereknya, ada artikel number seperti itu. Biasanya identifikasi barang itu dibuat di marking yang ada di karton atau di packaging, tapi juga di dokumen. Yang B, sifat barang ya, atau barangnya gimana, apakah barang gampang busuk, atau barang berbahaya, atau general cargo ya, atau mungkin barang itu cair gitu, ada barang yang cair, yang atau barangnya brick bulk gitu ya. Yang C, rincian barang ya, jumlahnya, bagaimana jumlahnya, kuantitinya, berapa kemasannya bagaimana, apakah menggunakan palet, apakah menggunakan box, apakah menggunakan case, apakah menggunakan banyak ya unit dan macam-macam. Kemudian beratnya ya selalu berat berat kotor dan berat besar, gross weight dan net weight. Tujuannya agar nanti di kapal bisa disusun di mana letak kontainernya. Jangan nanti di kapal sebelah kiri semua yang berat semua, akhirnya kapal instability, dia tidak stabil, akhirnya bisa tenggelam gitu. Jadi harus tahu berat kotornya berapa, berat bersihnya berapa. Bahkan tar weight itu adalah berat dari kontainer, berat dari empty container itu berapa, itu harus kita declare kepada pelayaran. Kemudian ukuran barang, ya panjang dan lebar kali tinggi, atau apakah dia berupa pipa, apakah dia berupa roll gitu ya, ukurannya bagaimana. Karena kadang-kadang juga ada ukuran yang terlalu panjang sehingga melewati kontainer panjangnya. Kalau gitu kan menggunakan kontainer yang disebut dengan flat rack, atau tingginya lebih tinggi dari kontainer, tentu menggunakan kontainer disebut dengan open top. F, keterangan lain yang dinyatakan oleh konsignee. Ya, bisa keterangan lain. Biasanya kalau dia barang berbahaya bisa juga menggunakan MSDS. Di situ bagaimana penanganannya, bagaimana kalau ada kecelakaan, apa yang harus dilakukan. Umpamanya kalau itu cair kena ke tangan gimana, apakah harus dicuci pakai sabun dan lain-lain. Terus kondisi barang, ya barang baru atau barang bekas. Hati-hati impor barang bekas, itu nanti di sini bisa ditahan bea cukai. Harus ada izin dulu, ada skepnya dari bea cukai baru bisa impor barang bekas. Ekspor sementara juga bisa, itu juga harus ada skep dari bea cukai. Nama dan tempat usaha, barang usaha ya harus jelas itu. Harus ada NPWP-nya, ada SIUP-nya, ada banyak ya izin-izin. Kemudian nama pengirim harus jelas ya, pengguna jasa ya, pengirimnya siapa, jelas harus ada alamatnya. Jangan pakai nama pribadi ya, nggak boleh sih nama pribadi, tapi untuk barang-barang pindahan, contohnya kalau ada anak kita sekolah di Amerika, kita bisa kirimkan barang dari sini, atau sebaliknya, kalau ada dari Australia udah selesai lulus, balik ke sini, atau duta besar yang mungkin ditempatkan ke negara kanguru,
berangkat ke sana itu boleh atas nama pribadi ya, tapi tetap juga menggunakan kop suratnya kedutaan yang disebut dengan PP8 izinnya itu. Penerima barang juga harus jelas ya penerimanya. Dulu ketika ada bom yang 11 September ya, nah itu juga sangat hati-hati karena waktu itu semua barang itu harus di-scan dulu agar tahu barang itu apa. Kemudian tempat, oke, tanggal diterima harus ya, kapal juga waktu berangkat harus dibuat. Tanggal dan periode waktu penyerahan barang, ya kapan. Kan biasanya jangan sampai barang yang dibutuhkan di musim dingin sampainya di musim panas, nanti nggak laku. Atau sebaliknya, barang yang harusnya dipakai di musim hujan datangnya di musim kemarau. Jadi harus every time must be on time. Pernyataan bahwa dokumen angkutan, ya ini beda ya mengenai term dari suatu dokumen itu nanti bisa di bill of lading itu kelihatan itu yang konsen itu order of bank itu menggunakan LC, letter of credit. Oh, tempat dan tanggal penerbitan dokumen itu harus jelas. Kalau dia dari Jakarta, tentu terbitnya di Jakarta. Kapalnya berangkat tanggal berapa itu disebut dengan ship on board. Itu harus biasanya sih sama tanggal issued sama tanggal keberangkatan. P, tanda tangan, ya tanda tangan siapa. Tapi kalau sekarang, kadang-kadang nggak tanda tangan karena udah menggunakan yang disebut dengan C, Waybill, atau Express BL. Jadi tidak perlu tanda tangan. Tapi nggak semua, khusus tujuannya umpamanya ke Timur Tengah, ke Brasil, beberapa negara Amerika Latin, mereka membutuhkan original yang distempel dan tanda tangan. Bahkan tanda tangannya itu tidak boleh menggunakan tinta hitam. Karena itu seperti fotokopi, harus menggunakan tinta berwarna sepertinya biru, seperti itu. Q, ongkos untuk setiap moda transport dan total ongkos mata uang yang digunakan, ya tempat pembayaran ya kan sesuai dengan di situ kan, ada FOB, Free on Board Jakarta, ada CFR, ada CIF ya, nanti kan tahu, udah tahu mungkin ya, term of shipment itu macam-macam, ada door to door, ada DDP, DDU, macam-macam itu. Nanti ketahuan dari term of shipment-nya itu ketahuan siapa yang bertanggung jawab atas ocean freight, atas delivery, atas penerimaan barang, siapa yang bertanggung jawab ya. Dari nanti term of shipment itu banyak itu ada mungkin 13 kalau nggak salah tuh. Rute perjalanan moda transport yang digunakan serta tempat transhipment apabila diketahui saat dokumen ya rutenya. Kalau kita mengirim barang ke New York menggunakan rute apa? Apakah dari West Coast, dari Long Beach, atau menggunakan East Coast, pantai timur. Pantai timur itu lebih lama, bisa 32 hari dari Jakarta ke New York. Tapi kalau menggunakan dari pantai barat, West Coast, lewat Long Beach, nanti Los Angeles, nanti menyeberang ke kanan, menyeberangi menggunakan kereta api atau transport darat, itu bisa lebih cepat, 25 hari atau 26 hari bisa sampai di New York. Nama agen, ya agen kita di sana siapa. Kemudian ada juga asuransi muatan. Kita harus punya agen. Logistik itu mempunyai agen di seluruh dunia. Biasanya bahkan perusahaan logistik itu kayaknya lebih banyak berada negaranya daripada PBB. Biasanya itu ya. Kemudian kita lanjut di pasal 7. Di sini dikatakan bahwa badan usaha itu harus memiliki izin usaha angkutan multimoda dari menteri. Biasanya ada izin-izinnya itu tentu ada juga keahlian yang dibutuhkan ya. Kemudian izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada badan usaha angkutan multimoda yang memenuhi persyaratan secara administrasi dan secara teknis. Maksudnya administrasi oke lah, umpamanya ada NPWP, ada SIUP. Kalau sekarang kan udah satu ya, SIB ya, surat izin berusaha. Itu udah mencakup banyak hal. Kalau dulu kan satu-satu. Kemudian teknisnya ya, kalau ada barang berbahaya bagaimana? Kan beda menghandle barang berbahaya sama general cargo. Beda menghandle kargo lewat kereta api dengan lewat udara. Beda menghandle kargo lewat darat atau menggunakan trailer dengan lewat laut. Kita harus tahu bagaimana di pelabuhan prosesnya, bagaimana proses ke bea cukai, bagaimana memberikan PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan lain-lain. Yang ketiga, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat 2. Ini paling sedikit meliputi akta ya.
Ini dulu ini, kalau sekarang kan udah pakai satu NIB, nomor induk berusaha, dan itu udah mencakup banyak izin ya, banyak izin. Itu untuk mempermudah para pengusaha untuk melakukan atau mengurus izin-izin ya. Oke, kemudian di pasal 11, badan usaha yang telah memiliki izin usaha wajib satu A melaksanakan ketentuan tercantum dalam izin ya. Jangan nanti izinnya untuk tracking ataunya izin itu pergunakan untuk warehousing gitu. Tidak sesuai izin untuk tracking, ataunya digunakan untuk custom clearance, tentu itu jadi masalah. Tapi harus semuanya di cover. Jadi kalau biasanya untuk custom clearance ada yang disebut dengan SIUP JPT. Itu izin untuk ikut kita di custom clearance, di pergudangan, juga ada akses untuk ke bea cukai. B, melaporkan secara tertulis ya, kalau ada perubahan direktur, perubahan itu selalu ya, kalau ada pengurusnya berubah, itu biasanya harus ada perbaikan dari notaris, biasanya notaris yang nanti mengurus ke departemen terkait. C, melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin. Ini logikanya seperti ini. Tapi kadang-kadang ada juga yang setahun belum. Akhirnya nanti akan ada laporan atau SPT tahunan yang ditulis itu aktivitasnya masih nol. Kemudian melaporkan kegiatan operasional kepada menteri setiap 6 bulan sekali. Oke, yang ketiga, badan usaha angkutan multimoda yang tidak melaksanakan kewajiban, ya tentu ada penalti, ada sanksi. Ini apa? Peringatan tertulis, kemudian diblokir, penghentian sementara kegiatan, kemudian bisa izinnya juga dicabut, cabut izinnya. Kemudian pencabutan izin usaha ini juga dapat dilakukan bila ini kesalahannya ini nih, perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ya. Ya, bisa membahayakan keamanan negara, umpamanya kita mengimpor barang-barang bahan peledak ya, bahan-bahan peledak. Kalau nggak ada, boleh, asal ada izin. Izin tentu dari departemen terkait. Senjata juga bisa diimpor. Kami sendiri pernah mengekspor senjata dari Vanuk Pindad Bandung ke Amerika Latin. Jadi di sana ada perang, Indonesia mengekspor senjata. Kemudian memperoleh izin usaha ya, kalau dia apa namanya ini izin usahanya tidak sah, mogok atau apa. Kemudian pilot, kemudian ada penyeludupan ya, pemalsuan dokumen. Ya. Kemudian ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Oke, kita lanjut lagi. Pasal 16, tentu pengguna jasa seperti eksportir, importir, atau dalam hal domestik tentu harus membayar ongkos angkut. Kalau di laut itu namanya ocean freight, kalau di udara namanya air freight. Selain ocean freight masih banyak THC, ada terminal handling charge, ada yang disebut dengan FAF, fuel, kemudian ada juga dengan CAF, current account, kemudian ada juga BAF, bunker account. Jadi banyak biaya-biaya ya. Kemudian memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai jenis keadaan dia. Kita ketika ekspor itu harus akurat mengenai barang, nggak boleh bohong. Kalau garmen ya garmen, jangan garmen dibuat footwear atau sepatu. Atau ya itu namanya penyeludupan. Kalau barang bekas bilang barang bekas, jangan bilang barang baru. Kalau handphone ya buat handphone, jangan yang lain. Kadang-kadang ada di dalam kontainer isinya handphone, tapi pas di pintu di door-nya itu diisi dengan barang lain. Itu maksudnya untuk untuk mengurangi biaya impor, biaya impor. Tapi kalau ketahuan kan ditangkap. Oke, yang C, memberitahukan dan memberi tanda atau label sebagai barang khusus ya. Ada label ya. Ada yang labelnya itu gambar api, nyala api. Ada gambarnya yang gampang seperti meledak ya. Kalau tadi api flammable berarti dapat terbakar. Ada gambarnya seperti ikan, ikan mati. Berarti kalau barang itu masuk ke air yang ada ikannya, ikannya mati. Berarti terjadi pencemaran ya. Jadi banyak. Ada juga barang yang bisa dalam perjalanan itu dia bisa berkarat, korosif. Ya kan ada kelasnya, ada 9 kelas kan untuk barang-barang berbahaya. Kita harus ngerti, jangan sampai salah gitu loh.
Ketika salah itu kita tidak state sesuai dengan aktualnya. Kalau sampai terbakar atau meledak di atas kapal, itu kan membahayakan orang lain, membahayakan kapal, membahayakan juga orang-orang yang ada di sana dan juga barang di sekitarnya gitu. Dan itu sangat merugikan. Nama baik perusahaan juga jadi jelek karena ternyata bisa meledak atau bisa terbakar. Terus perlu juga diasuransikan ya. Shipper atau pengangkut itu mengasuransikan. Tujuannya apa? Ya kalau ada nanti terjadi kapal tenggelam, meledak atau segala macam bisa diklaim ke pihak asuransi. Ini pengalihan risiko ke pihak ketiga. Kemudian di sini wajib mengasuransikan, kemudian menutup asuransi atau cargo insurance berdasarkan permintaan dari pengguna jasa angkutan ya. Kemudian asuransi bagaimana masuk ayat 2 dibebankan kepada pengguna, kepada eksportir, kepada konsaini atau kepada pihak ketiga kalau ada biaya asuransi. Kemudian tarif, ya tarif kan ada juga ya, pemerintah juga kadang-kadang berikan tarif atas, tapi kalau di laut biasanya itu tarifnya itu bebas sesuai dengan pasar. Jadi dia persaingan sempurna. Ya kalau bagus dapat, kalau enggak ya makanya ada Hanjin. Hanjin kan sudah tutup. Hanjin padahal Hanjin itu adalah pelayaran terbesar di Korea itu sampai tutup. Nggak kuat bersaing. Banyak juga ya yang dulu Sea Line yang menemukan kontainer itu juga gabung dengan Mars Line. Makanya dulu namanya Mars Sea Line. Tapi terakhir udah namanya Mars Line. Sea Line udah mati. Nggak ada. Mitsui, NYK, sama K-Line, 3 perusahaan Jepang yang sangat besar. Mereka untuk bersaing, mereka bergabung. Sekarang namanya One Express Shipping Line. 3 perusahaan besar bergabung, join, ya seperti itu. Jadi harus dibayar tarif angkutan. Kalau di darat sih ada kadang-kadang kan mau Lebaran itu ada tool apa namanya biaya harga ongkos yang tuslah ongkos bisa naik, ada tuslah ada pengawalan karena mau Lebaran karena itu peak season maksudnya barang lagi banyak atau angkutan lagi banyak ya. Kemudian yang ketiga, jenis struktur dan golongan tarif masing-masing moda. Ya, strukturnya gimana, apa saja gitu. Di Singapura itu setahu saya dikit-dikit harga sangat mahal ya. Jadi jangan salah mengirim barang ke yang lewat Singapura nanti langsung bisa ditagih dengan sangat mahal. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bisa ditangkap tadi. Cukup banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari dari sini mengenai multimoda transport, mengenai insurance, mengenai tarif. Itu sangat bagus, sangat banyak ilmunya ya. Tapi dengan waktu yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini dan boleh boleh dibaca nanti materi secara lengkap dari SSO. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.